Halo. Saya mau memperkenalkan diri saya seperti tadi. Nama saya adalah pendamping dari asal saya dari Jakarta. Ya, memang kesaksian itu harus kita saksikan untuk menguatkan sesama kita, dan itu salah satu dari apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Terima kasih untuk adik-adik dari SPT GW. Nah, saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan, khususnya untuk orang tua saya, di mana orang tua saya sudah menjalani operasi di tulang atas pahanya sebelah kiri. Ya, saya hanya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana proses dari bagaimana saya juga berani mengambil keputusan untuk menyetujui dan juga berserah kepada Tuhan, dan saat ini Tuhan menyatakan kebaikannya. Orang tua saya sudah bersama-sama dengan kita lagi untuk bersama-sama beribadah. Jadi waktu sakit itu kira-kira sudah sebulan yang lalu, sudah kemana-mana kami bawa orang tua saya ini. Apalagi kalau dari Ibu Gembala bilang, ayo ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dari dukun yang hanya urat saja sampai dukun yang biasa-biasa yang keras, dan terakhirnya di dukun patah. Sebenarnya saya mau menangis itu, cuma saya kuat-kuatin. Kasihan ya orang tua saya, ditarik-tarik kakinya ya. Mungkin kalau sekarang ditarik lagi mungkin putus kali kan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi puji Tuhan, akhirnya waktu kita memindahkan dari dukun patah yang di Pagar Jati, udah 2 kali kami bawa ke sana dengan ya cukup lumayan juga lah, tapi hasilnya belum kami dapatkan. Lalu mungkin Ibu Gembala dapat info dari orang lain, dibilang jangan di situ nggak bagus. Udah bukan orangnya lagi, anaknya yang meneruskan dan biaya terus itu. Akhirnya nanya-nanya dikasih tahu di belakang Polsek Tanjung Merawa. Nah, kami bawa ke sana. Nah, itu yang bagus. Dia bilang harus ada foto medisnya dulu. Nggak bisa sembarangan kita urut. Nanti apalagi orang tua kita ini udah tua, usianya udah 77. Nanti kalau ada apa-apa dia nggak bertanggung jawab, dan itu nanti jadi masalah. Akhirnya dia akan bawa pulang lagi, bawa ke rumah sakit. Jadi hari Senin saya bawa sama saya, hari Selasa saya bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita foto lah supaya cepat. Urus BPJS kan lama, karena dia BPJS dari Jakarta, saya urus pakai biaya sendiri. Sudah dapat fotonya, malah langsung di rekor. Kalau bisa tuh langsung ditangani aja di sini. Jadi bisa pakai BPJS. Yang penting ada rawat inap katanya kalau BPJS. Dan bisa juga dilakukan kalau memang ada tindakan operasi. Karena ini udah hancur ya, kita lihat dari fotonya itu, ronsennya itu udah hancur memang sini. Udah nggak ada penyangganya lagi. Tapi yang sini masih ada, masih utuh. Kita pun kalau di ronsen nanti ada dia bantalannya, yang elastisnya itu. Akhirnya ya kami sepakat lah, sekalian aja lah, untuk ada BPJS juga kan, kebutuhan lah. Kalau kita biaya sendiri nggak kemana 40 sampai 50 juta. Kita beranikan lah, oke, kita setujui, dan akan dilakukan besoknya katanya, hari Rabu. Makanya kita siap-siap lah. Makanya saya pun udah buka juga, kita doa di grup jemaat untuk menambah Tuhan supaya bisa mendoakan orang tua saya. Nah, akhirnya setelah disetujui, semuanya pada telepon, dari dokter yang akan melakukan operasi, dari dokter yang mempersiapkan kondisi tubuh orang tua kita ini, apakah kesiapannya dari darahnya, dari segala macam jantungnya, organ dalamnya, sampai ke pembiusan, itu beda lagi dokternya. Dan semuanya menyatakan keseriusannya, ini bukan hanya sekedar disetujui Pak, Bu. Ini benar-benar harus diterima sampai ke masalah yang
tidak kita inginkan terjadi dampak dari operasi ini. Bisa orang tua kita ini meninggal dunia karena dari usia, nanti takut ada perdarahan, nanti takut ada kuman yang masuk, atau dia nggak bisa lagi bertahan. Nah, kalau saya sudah tegar, saya dengan adik-adik saya yang di Jakarta sudah tegar, tapi Ibu Gembala sempat, kita batalin aja lah ya, nanti kalau mati gimana ini, nangis, ya kan, sedih lah, karena udah berapa tahun kita bersama-sama, jangan gara-gara operasi ini nanti meninggal. Terus saya bilang, udahlah, kalau emang udah waktunya meninggal, udah bonus dia, udah 77 tahun. Tuhan juga tahu itu. Dan di Alkitab itu sudah ditulis firman Tuhan. Kita ini usia kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Akhirnya, ya udah jangan aja terus. Nah, akhirnya dokter juga karena keadaan orang tua ini juga masih belum memungkinkan, karena fungsi ginjalnya menurun. Lalu dia ada elektrolitnya juga perlu ditambah. Jadi masih menunggu lagi, besok akan dicek lagi, bisa naik kalau memang udah bagus. Jadi ya udah, kuatin aja hati. Apalagi kami pun juga ada di PPA ada pertemuan. Jadi saya nggak bisa mendampingi, dan terima kasih untuk adik kami Meli yang mau dengan setia menunggu nenek. Akhirnya tindakan operasi itu dilakukan. Jam 9 masuk, menunggu, jam 12 baru naik, langsung dikerjakan, jam 3 selesai. Ya sambil menunggu berdebat-debat juga, kita juga, gimana nih dokternya nih, tangan juga sini segala macam. Tapi akhirnya puji Tuhan setelah keluar, langsung video call dengan Meli, bisa lihat kondisinya cukup baik, cerah lagi, dan ada kemungkinan bisa berjalan. Jadi gambarannya, dia waktu dibawa ke dukun patah, kakinya panjang sebelah, lumayan lah panjangnya, ada kira-kira 5 cm lebih gitu. Jadi begitu udah diganti impulannya dengan silikon, bukan lagi yang asli, bukan lagi buatan Tuhan, tapi buatan manusia. Puji Tuhan udah rata lagi kakinya, dan jalannya pun walaupun masih ditata-tata, tapi masih udah bisa berpijak. Dan puji Tuhan, tinggal terapi, kami juga sudah beli tongkatnya yang disarankan dokter, lalu obatnya juga kita gunakan. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lagi. Memang pesan saya jangan sampai bisa berjalan lagi ya, jangan kabur-kaburan lagi ya, repot juga nanti, udah sembuh kok kabur terus. Jadi itu Bapak Ibu, kebaikan Tuhan yang saya ingin sampaikan. Terus kita andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Terkadang kita takut jadi manusia jika ada satu hal yang akan kita hadapi ke depan, dengan banyaknya masukan dari orang-orang, bilang begini, bilang begitu, nanti begini, nanti begitu. Tapi kalau kita udah mantap, kita andalkan Tuhan, semuanya pasti Tuhan bereskan. Amin. Semuanya akan Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan pasti yang Tuhan inginkan itu yang terbaik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kesaksian saya bagaimana Tuhan menolong kami, khususnya orang tua kami, bisa dalam keadaan yang cukup baik sampai saat ini, tinggal menjalani terapi. Ya, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.